Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pula di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu kita sempat libur, dan alhamdulillah kembali dengan hidayah dan taufik darinya kita dapat memulai kembali pengajian rutin pada setiap hari Rabu malam Kamis ini, dengan harapan semoga majelis kita dijadikan sebagai majelis yang penuh dengan kebaikan. Kita dikumpulkan dengan dasar persaudaraan karena iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kembali kita akan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan Al-Hadisur Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24, diterima dari sahabat Abu Dar Jundub ibn Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Al-Haditsul Qudsi, hadis qudsi, di mana dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan hal itu haram di antara sesama kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Maka telah kita jelaskan makna dari kezoliman itu, pembagiannya, tingkatan-tingkatannya, dan betapa besarnya perbuatan zolim itu
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kembali, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Maka telah kita terangkan pula makna dari hadis ini terkait dengan masalah hidayah dan kesesatan. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastata'imuni ut'imukum. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian dalam keadaan lapar kecuali orang yang telah kuberi makan. Maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan beri kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian telanjang, tidak berpakaian kecuali orang yang aku telah beri pakaian. Maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan beri kepada kalian. Maka telah kita terangkan bagaimana nikmat makanan dan pakaian yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan tundukkan kepada kita, yang dengannya kita bisa mengambil kekuatan, yang dengannya kita bisa mengambil perhiasan, yang dengannya kita bisa nampak indah dan elok tatkala memakai pakaian-pakaian yang indah. Maka setelah ini Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, yang mana di dalam hadis berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan keadaan manusia, yang mana manusia ini sangat sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Maka diingatkan oleh Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu bersalah siang dan malam. Kalian itu berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfirud dunuba jami'an. Dan aku, kata Allah, adalah zat yang maha mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Penggalan dari hadis inilah yang akan menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadits qudsi ini kembali Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sandarkan hamba kepada dirinya, bahwa kalian adalah hambanya Allah, kita adalah hambanya Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, sehingga kita pun harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memperhamba kepada Allah baik dalam penghambaan umum maupun dalam penghambaan khusus. Karena yang namanya penghambaan itu ada dua. Ada penghambaan umum. Penghambaan umum maknanya ketundukan. Manusia, siapapun dia, pasti tunduk kepada Allah. Dia butuh makanan, butuh minuman, pasti tunduk dengan ketetapan itu. Dia butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh bernapas, pasti tunduk dengan ketetapan ini. Maka dengan makna ini, semua manusia, mau dia kafir, mau dia muslim, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Karena pasti tunduk dengan ketetapan itu. Hamba secara umum artinya mereka yang tunduk dengan ketetapan Allah. Nah, di sana ada ubudiyatun khassah, penghambaan yang bersifat khusus. Nah, ini yang seperti ini tidaklah dimiliki kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang hanya menyembah Allah, mereka yang ikut Rasulullah SAW dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah penghambaan yang khusus.
Maka Allah panggil dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sungguh kalian ini, tukhti'una bil-laili wan-nahar, selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa siang dan malam. Tak henti-hentinya kalian melakukan kesalahan, entah dalam bentuk kalian meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Karena yang namanya dosa, imma ditinggalkan kewajiban atau dilakukan suatu perbuatan maksiat. Maka itulah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya dosa, kadang kita tahu itu dosa, kadang juga kita tidak tahu. Mungkin karena keterbatasan ilmu kita. Kadang kita sadar melakukannya, kadang kita tidak sadar melakukannya. Itu juga dosa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadis ini, kalian wahai manusia selalu bersalah siang dan malam. Sadar atau kalian tak sadari, tahu atau kalian tidak ketahui. Kemudian setelah itu Allah tidak tinggalkan kita begitu saja. Kalian berbuat salah siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Dan aku, kata Allah, mengampuni semua yang namanya dosa. Jangan khawatir, Allah Maha Pengampun. Dan Allah mengampuni semua yang namanya dosa. Apapun dosa itu, kalau kita bertaubat, kalau kita beristighfar, kalau kita mohon ampun, pasti Allah ampuni. Sehingga tidak ada dalam kamus umat Islam itu putus asa dari rahmat Allah. Jangan berkata, oh dosa saya sudah terlalu banyak, mungkin takdir saya ini seperti ini kayaknya, selalu saja berdosa, tidak bisa jadi orang baik saya ini, tidak mungkin Allah mengampuni saya. Kenapa? Dosa saya sudah terlalu banyak. Nah, ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berdasarkan persangkaan hambanya kepada dirinya. Kalau hamba berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan berbuat baik kepada dirinya. Tapi ketika hamba berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan semakin jauh darinya. Ingat jamaah sekalian, Allah mengampuni semua dosa. Makanya Allah berfirman dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, kalian tidak usah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sebab Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka minta ampun kepada Allah dan mohonlah ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua perbuatan kita, semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua kekurangan kita, semua kekhilafan kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah itu Maha Pengampun. Oleh karenanya Allah bernama Al-Ghafur. Dari Asmaul Husna, Allah bernama Al-Ghafur. Dan Allah juga dinamakan dengan Al-Ghaffar. Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur ini dalam bahasa Arab dia punya makna sighah mubalaghah. Sehingga Allah itu ampunannya sangat luas, dan Allah senang memaafkan hambanya, suka memaafkan hambanya. Hamba berbuat dosa, istighfar, Allah ampuni. Jatuh lagi dalam dosa, tapi dia istighfar lagi, Allah ampuni lagi. Jatuh lagi dalam dosa, istighfar lagi, Allah ampuni dia. Bahkan kata Allah, setiap kali kamu berbuat dosa, asalkan kamu jujur mau taubat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa ampuni dosamu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu manusia ini diciptakan sering lupa. Namanya saja manusia. Manusia itu
bahasa Arabnya insan. Summiyal insanu insanan linisyanihi. Ulama berkata manusia itu dinamakan manusia. Kenapa? Karena sifat pelupanya. Sering lupa manusia ini, sering lalai dia. Hari ini diingatkan, besok lupa lagi itu. Nah, makanya terus menerus harus selalu diingatkan, dan terus menerus kita harus selalu banyak-banyak apa? Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Bukan jaminan ketika kita sudah sering ke masjid, ketika kita sudah sering sholat, kemudian dosa tidak menghampiri kita. Bukan jaminan, Pak. Siapa yang menjamin kita bahwa kita tidak pernah berbuat dosa? Bahwa kita ketika kita sudah sholat kemudian kita bersih dari yang namanya dosa. Sementara dalam hadits ini Allah mengatakan, innakum, sungguh kalian wahai manusia, tukhti'una bil laili wan nahar, bersalah siang dan malam. Maka keharusannya kita pun harus beristighfar kepada Allah siang dan malam. Makanya Pak, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sudah dijamin, yang kata Aisyah radhiyallahu anha, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi perhatikan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada umatnya, ya ummati, wahai umatku, istaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah, wa tubu ilaih, dan bertaubatlah kepada Allah, fa inni, karena sungguh saya ini astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Bukan Nabi banyak dosa, bukan Nabi selalu melakukan dosa, karena yang namanya istighfar bukan syaratnya dosa dulu baru istighfar. Bukan. Orang yang istighfar itu orang yang tak pernah berbuat dosa, orang yang tak pernah melakukan kesalahan, dia istighfar, oh ini orang yang hebat. Kalau ada orang yang berbuat dosa istighfar, wajar Pak, wajar dia berbuat dosa istighfar. Nah ini ada orang dia bukan berbuat dosa, bahkan habis melakukan ibadah, habis melakukan amal soleh, habis sholat dia, tapi yang dia ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya di dalam sholat kita itu banyak doa-doa permohonan ampun kepada Allah. Lihat, dari mulai kita sholat saja doa istiftah kita. Salah satu doa istiftah yang pernah dibaca oleh Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini doa istiftah permohonan ampun seluruhnya. Ya Allah, jauhkan antara saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana engkau jauhkan antara jarak timur dan barat. Permohonan ampun kepada Allah, itu baru doa istiftahnya. Nah, kemudian perhatikan ketika kita doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, yang pertama kita baca, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika ruku dan sujud, salah satu doa yang pernah dibaca oleh Nabi apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Itu doa yang dibaca oleh Nabi ketika ruku dan sujud, selain yang Nabi baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Lihat, banyaknya permintaan ampun itu dalam sholat ini. Selesai sholat, zikir yang pertama kita ucapkan istighfar 3 kali, ya kan? Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa orang yang istighfar bukan habis melakukan dosa, tapi habis melakukan ibadah dia istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena dia belum menjamin dan belum bisa menjamin ibadah yang dia lakukan sempurna, ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah. Ada yang menjamin? Salat kita tadi diterima oleh Allah? Salat tadi kita yang kita lakukan sudah sempurna? Tidak lagi kita mengingat yang lain kecuali Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka karena itulah kita terus menerus memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala singgung
hamba-hambanya untuk bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian. Disuruh bersegera. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Untuk meraih ampunan dari Allah. Lihat. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada lanjutan ayat Allah sebutkan ciri-ciri dan sifat karakteristik orang yang bertakwa itu. Salah satunya kembali disebutkan lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini dari ciri dan karakteristik orang yang bertakwa. Orang yang apabila mereka terjatuh dalam perbuatan yang keji atau mereka menzolimi diri-diri mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka ingat sama Allah. Kemudian mereka segera minta ampun terhadap dosa mereka itu. Sebab mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan itu sementara mereka dalam keadaan tahu. Kembali Allah ulang yang namanya taubat dan istighfar itu. Menunjukkan kepada kita jamaah sekalian betapa harusnya kita dan seringnya kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh Allah itu sangat bergembira dengan taubat hambanya. Bahkan kegembiraan Allah dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang. Yang kata Nabi SAW di dalam hadits yang sahih, lallahu asyaddu faraha bitaubati abdihi. Sungguh Allah sangat bergembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang. Yang ia berada di tengah padang pasir yang tandus, dia mengadakan perjalanan safar, bersamanya ada ontanya, berikut perbekalannya, merambat padang pasir. Kemudian karena dia capek, dia pun beristirahat. Namun dia lupa mengikat ontanya. Akhirnya ontanya kabur entah kemana. Ketika dia bangun, hilang ontanya. Bekal-bekalnya juga sudah habis. Bekal-bekalnya juga hilang. Maka dia pun kalang kabut mencari ontanya itu. Dia menyangka bahwasanya dia sudah tersesat dan sudah akan datang ajalnya. Mungkin ini ajal saya. Akhirnya dia pun kembali, sudah capek dia pun tertidur lagi. Ketika dia bangun, tiba-tiba ontanya sudah ada di depan matanya, berikut perbekalan-perbekalannya. Oh, betapa gembiranya dia. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhto'a min syiddati farahi. Dia salah ucap gara-gara saking gembira. Orang kalau sudah gembira kan ucapannya kadang ngawur, Pak. Karena saking gembira. Orang ini gembira betul dia. Iya. Harapannya tadi yang tadinya sudah pupus, dikiranya sudah mau mati, ini sudah ternyata perbekalannya, nggak jadi mati dia. Maka bergembira, sangat bergembira sampai salah ucap seperti itu. Nah, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan orang itu ketika berjumpa dengan onta dan perbekalannya. Bayangkan. Ini ungkapan ibarat dari Nabi SAW bahwa Allah itu sangat gembira kalau hamba itu mau bertaubat kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang sangat banyak. Di antara malaikat-malaikat tersebut ada yang disebutkan dalam Quran, yang mereka ini adalah malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Mereka memikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pemikul arsy ini itu malaikat yang sangat agung,
malaikat yang sangat besar. Disebut dalam Quran ada 8 malaikat. Yang mereka ini senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Lihat dalam Quran, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih." Dan para malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan yang berada di sekitarnya senantiasa bertasbih memuji Allah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Apa ucapan malaikat ini? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sungguh rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang mau kembali kepadamu ya Allah. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Ini doanya malaikat pemikul ars. Malaikat yang sangat agung mendoakan seperti ini. Iya, mau tahu Pak berapa besar malaikat pemikul ars ini? Disebutkan oleh Nabi SAW, pemikul ars ini, karena yang dipikul ars makhluk terbesar. Makhluk terbesar. Nabi pernah mengibaratkan, Pak, besarnya ars itu, singgasana Allah itu, ya. Kalau kursi, wasi'a kursihus samawati wal ard, dalam ayat kursi. Allah punya kursi. Kursinya Allah kalau mau dibanding dengan langit dan bumi, seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Gelang itu langit dan bumi, padang pasir itu kursinya Allah. Lihat betapa besarnya kursi Allah itu. Mau tahu perbandingan antara kursi dengan arsy? Perbandingannya kata Nabi seperti itu juga, seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Gelang itu kursi, padang pasir yang luas itu adalah arsy-Nya Allah. Allahu Akbar. Makanya tidak salah kalau ars itu makhluk terbesar. Maka yang memikul ars ini, 8 malaikat ini juga bukan malaikat sembarangan tentunya. Malaikat yang luar biasa tentunya. Nah, Nabi SAW sebutkan, ma baina syahmati udunai ila atiqihi sab'umi'ati amin. Kata Nabi, malaikat pemikul ars ini, besarnya dia, jarak antara daun telinga sampai pundaknya ini, itu perjalanan 700 tahun. Dari sini Pak sampai pundaknya sini 700 tahun. Malaikat itu. Allahu Akbar. Dan itu ada 8 malaikat pemikul ars. Nah, itu yang memintakan ampun kepada orang-orang yang mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dari perkara yang dituntut bagi seorang hamba yang hendaknya dan terus menerus senantiasa ada pada diri seorang hamba. Manfaatnya sangat besar. Orang yang beristighfar kepada Allah, keutamaannya, lihat keutamaannya, selain dia mendapatkan ampunan Allah, selain dia mendapatkan doa dari para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan manfaat dari sisi yang lain. Apa itu? Orang yang melazimi istighfar adalah orang-orang yang memudahkan rezekinya dan membuka pintu rezekinya. Ini jamaah sekalian. Oh, bagaimana itu hubungannya antara istighfar dengan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini disebutkan Pak dalam ayat di dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihi salam ketika mengajak kaumnya untuk beristighfar kepada Allah, disebutkan dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan Nabi Nuh,
Aku berkata, Nabi Nuh berkata, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Terlalu banyak dosa-dosamu, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Lihat ucapan Nabi Nuh berikutnya, kalau kalian mohon ampun sama Allah, kalau kalian istighfar kepada Allah, buahnya, manfaatnya, yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Allah turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan memperbanyak harta dan keturunan-keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir deras. Lihat jamaah sekalian, dengan istighfar kata para ulama akan membuka rezeki seseorang. Iya, akan melapangkan rezeki seseorang. Nah, kenapa? Apa hubungannya antara istighfar dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama jamaah sekalian, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ini penghalang rezekinya Allah. Orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa membuat Allah murka kepada orang tersebut, marah dengan orang tersebut. Kemudian Allah turunkan musibah, bencana dan malapetaka yang menghalangi rezeki-rezeki mereka. Ya kan? Itu dosa, penghalang rezeki. Maka dengan istighfar kembali dibuka rezeki itu. Ini para jamaah sekalian. Dan ini ditegaskan juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, man lazamal istighfar, barang siapa yang dia melazimi istighfar, ja'alallahu min kulli dayyiqin makhraja, maka Allah akan jadikan setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, Allah jadikan setiap kesedihan menjadi suka dan kegembiraan. Kemudian kata Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan istighfar akan melapangkan rezeki bagi seseorang. Ini dari keutamaan yang lainnya. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba-hambanya yang senang beristighfar dari musibah, bencana dan malapetaka. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak mungkin mengazab mereka sementara mereka banyak memohon ampun kepada Allah. Perhatikan. Allah tidak mungkin mengazab mereka sementara mereka banyak meminta ampun kepada Allah. Artinya jamaah sekalian, kalau hamba sudah banyak tidak menghiraukan Allah, tidak meminta ampun dosanya kepada Allah, maka terkadang Allah akan halalkan azab kepada mereka fid dunya wal akhirah, baik itu entah itu di dunia ataukah di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala selain mengampuni dosa-dosanya, selain menghindarkan mereka dari azabnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan jaga hamba tersebut, dilindungi hamba tersebut dari segala yang bisa memudaratkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Allah itu Maha mengampuni dosa, Pak. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita jatuh di dalamnya, naam, tetapi selama hamba itu bertaubat kepada Allah, Allah selalu akan buka tangannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapa saja yang mau kembali kepadanya. Makanya perhatikan dalam hadis qudsi juga, Allah berfirman kepada anak cucu Adam, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama engkau wahai anak cucu Adam selalu berdoa dan mengharap kepadaku,
aku akan ampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Ya bena Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama. Hai anak cucu Adam, andaikan dosamu sampai setinggi langit, summa astaghfartani, lalu kamu minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni dosamu. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqarabil ard, andaikan kau datang membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, tapi kamu datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, la ataituka biqarabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya betapa besar, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hamba ketika tahu ampunan Allah sangat luas, ampunan Allah sangat besar, jangan menunda-nunda yang namanya tobat. Oh, enggak usahlah, kita nanti aja bertobat, nanti 1 hari sebelum mati baru tobat. Seakan-akan dia tahu kapan dia mati, 1 hari sebelum meninggal baru dia tahu dia mau bertobat kepada Allah. Oh, enak sekali. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kematian itu datang tiba-tiba. Ya, kadang ada orang sehat, ya, dilihat masih bisa ketawa, masih bisa tersenyum, besoknya sudah mati. Ada tanda-tanda kiamat muncul, Pak, dan sudah banyak terlihat, namanya mautul fujaah. Kematian mendadak, kematian tiba-tiba. Nah, itu tanda kiamat itu. Termasuk tanda kiamat kata Nabi, banyaknya orang mati mendadak. Nggak ditahu-tahu, langsung mati dia, langsung meninggal dia. Nah, ini yang kita khawatirkan, mati mendadak begini, Pak. Dalam keadaan kita kalau ditanya, siap nggak mati kalau sekarang ini? Siap nggak mati kalau sekarang ini? Nggak siap kita, Pak. Terlalu banyak yang masih belum kita bisa lakukan, terlalu banyak dosa yang mungkin masih kita harus tebus kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini semua mengingatkan kita, ya, dengan kematian. Nah, kematian itu adalah kegelapan. Sebagaimana kita sekarang gelap, di dalam kubur nanti lebih gelap lagi. Ya, dalam keadaan kita tidak tahu dan tidak ada yang menemani kita. Makanya salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama, kita itu hendaknya belajar untuk menyendiri. Belajar untuk menyendiri. Kenapa? Karena nanti ketika mati kita sendiri, Pak. Kita sekarang masih bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan istri kita, senang kita, berkumpul bersama mereka. Kalau mati sendiri kita, gelap kuburan kita itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa dan terus-menerus ada pada diri kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, enggak apa-apa ya, kita tetap lanjut, Pak, ya. Dengar yang di belakang, Pak. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita lakukan. Dan ulama menyebutkan ada 5 syarat kita mau istighfar dan taubat, kalau mau diterima istighfar dan taubat kita kepada Allah. Jadi yang namanya istighfar itu ada syaratnya juga. Kalau mau diterima istighfar kita, kalau mau diterima taubat kita, penuhi 5 syarat ini. Niscaya Allah akan terima. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syarat yang pertama disebut oleh Imam Nawawi juga rahimahullahu ta'ala. Syarat pertama, an-nadam, menyesal. Harus ada penyesalan. Iya, menyesal dia dari melakukan dari perbuatan dosa yang pernah dia jatuh di dalamnya. Menyesal dia. Iya. Kenapa dulu saya melakukan perbuatan ini? Sesali dia. Dan dia pun merasa malu terhadap dirinya kalau mengingat dosanya itu. Bukan seperti orang yang taubat, ya, kemudian dia merasa bangga dengan apa yang dulu pernah dia lakukan. Oh, saya ini dulu hebat, dulu saya ini. Kenapa? Preman saya dulu ini. Berbangga dengan itu. Bertobat bagaimana? Nah, orang yang taubat itu menunjukkan penyesalan, nadam dia, menyesal dulu. Betapa jeleknya saya dulu waktu itu. Itu namanya orang yang bertaubat, Pak. Menyesal. Kemudian yang kedua kata Imam Nawawi, orang yang istighfar dan taubat punya al-azmu,
tekad yang kuat untuk berhenti dari yang namanya dosa itu. Nah, ini orang yang betul-betul taubat. Kalau dia mau taubat, tapi dia dalam hatinya lakukan, kalau ada kesempatan lagi, ya bisalah coba-coba sekali lagi. Nah, ini belum bertaubat namanya ini. Nah, kalau di dalam hatinya masih seperti itu, tidak jujur taubatnya. Makanya taubat itu harus jujur. Kita tahu Pak, ada taubat nasuha, ya kan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa artinya taubat nasuha? Ulama mengatakan taubat nasuha artinya taubat yang jujur. Taubat nasuha artinya taubat yang jujur, bukan taubat main-main. Bukan taubat main-main. Taubat jujur, dia taubat, betul-betul menyesal, bertekad kuat untuk tidak mau lagi melakukan dosa itu. Itu yang namanya taubat. Dan yang ketiga, kata nama Imam Nawawi, al-iqla' anid dambi. Berhenti dia dari melakukan dosa itu. Ini syarat dari bertaubat. Kemudian ditambah lagi oleh para ulama, kita bertaubat kepada Allah selama masih ada waktu. Waktu bertaubat itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah sebelum muncul dua hal. Kalau dua ini sudah muncul, tidak berguna lagi taubat. Yang pertama, matahari sudah terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, Pak, sudah mau kiamat, baru mau tobat, tidak berguna tobat kita itu. Sudah dicap ini yang kafir-kafir, yang beriman-beriman. Sudah matahari terbit baru sadar dia dari barat. Oh, betul rupanya. Nah, baru dia mau sadar, tidak guna lagi tobat seperti itu. Yang kedua, kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah tsunami di depan mata, baru dia astagfirullah, astagfirullah. Baru mau taubat ketiga itu. Tidak guna lagi taubat. Fir'aun, Pak, tahu Fir'aun? Ya, orang yang luar biasa kezolimannya, nah, makhluk yang sangat luar biasa kebiadabannya, yang mengaku dirinya Tuhan, si Fir'aun ini sempat taubat juga, Pak, rupanya itu Fir'aun itu. Disebut dalam Quran. Disebut lagi dalam Quran. Tapi Fir'aun mau taubat ketika mau ditenggelamkan sudah di Laut Merah. Baru dia berkata apa? Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan siapa? Dengan Allah yang diimani oleh Bani Israel. Tapi sudah mau tenggelam dia, baru taubat. Allah berfirman, Al-ana wa qad asoita. Baru sekarang Fir'aun kau mau taubat, padahal kau dulunya adalah orang yang berbuat maksiat. Tidak berguna taubat Fir'aun. Kenapa? Nyawanya sudah di tenggorokan, baru mau taubat. Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di tenggorokan. Kalau nyawanya sudah di tenggorokan, tak berguna lagi yang namanya taubat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya yang mau bertaubat. Orang, Pak, dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, terkadang Allah bisa masukkan ke dia dalam surga walaupun dia belum beramal. Walaupun tidak ada amalannya sedikit pun, tetapi dengan istighfarnya bisa menaikkan derajatnya. Mungkin pernah kita dengar kisah tobat pembunuh 100 nyawa. Nah, ini orang luar biasa, membunuh 99 orang. Tapi dia mau tobat. Dia cari orang yang alim yang bisa dia tanyai, apa ada tobat bagi saya ini? Terlalu banyak dosa saya ini. Maka fadulla ala rohibin, ditunjukilah dia seorang ahli ibadah, tapi kurang ilmunya. Ahli ibadah saja dia, tapi kurang ilmunya. Dia tanya kepada si ahli ibadah ini, saya ini membunuh 99 orang, masih ada taubatkah bagi saya? Si ahli ibadah ini mengatakan, tidak ada taubat bagimu. Marah dia bunuh lagi orang itu, si ahli ibadah. Maka sempurna, genap yang dia bunuh 100 orang. Nah, dia pun kembali mau taubat. Kembali ada lagi keinginan hatinya mau taubat. Saya harus taubat ini. Fadulla ala alimin. Maka dia ditunjuki seorang alim, orang yang punya ilmu. Dia bertanya, saya ini orang yang membunuh 100 nyawa, saya layangkan 100 nyawanya, apakah masih ada taubat bagi saya? Orang yang berilmu, dia jawab dengan ilmunya.
Naam. Wa may yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Andaikan kau jujur, betul-betul mau taubat, Allah pasti terima taubatmu, walaupun dosamu seperti itu. Maka dia pun bergembira dengan hal tersebut. Oh, masih ada harapan rupanya. Tetapi si alim ini pintar. Dia bilang, kau hijrah dari tempatmu. Kau sekarang memang bilang bertobat, tapi kau di tempat yang buruk, ya, maka teman-temanmu akan mempengaruhi kamu. Kamu hijrah. Nah, makanya orang itu kalau mau baik, Pak, dia lihat lingkungannya buruk, teman-temannya buruk, hijrah dari situ. Hijrah, berkawan dengan orang-orang yang baik. Ya, cari teman-teman orang yang baik. Nah, lihat orang ini dituntun supaya cari teman orang yang baik. Akhirnya dia pun memang sungguh-sungguh, dia pun berjalan, Pak. Mau ke tempat lingkungan yang baik, orang-orang yang baik. Di tengah perjalanan, ajalnya pun tiba. Meninggal dia. Ketika meninggal, datang malaikat azab dan malaikat rahmat, merebutkan orang ini. Siapa yang berhak membawanya? Malaikat azab berkata, dia orang tak pernah melakukan kebaikan. Saya yang berhak membawanya. Malaikat rahmat berkata, dia datang mau tobat. Saya yang berhak membawanya. Akhirnya Allah mengutus malaikat yang lain untuk menjadi hakim antara dua malaikat yang berselisih ini. Kemudian diperintahkan dan diputuskan supaya ukur jarak antara dia meninggal dengan kampungnya yang lama dengan jarak dia meninggal dengan kampung yang dia mau tuju, yang baik. Siapa yang lebih dekat, maka dia yang berhak mengambilnya. Maka ternyata setelah diukur, jarak antara tempat dia meninggal dengan kampung baik yang mau dia tuju lebih dekat 1 jengkal. Maka dibawalah dia oleh malaikat rahmat. Subhanallah. Inilah orang yang masuk surga, ya, diampuni dosa-dosanya padahal belum pernah melakukan kebaikan. Cuma apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikian mungkin apa yang bisa kami paparkan dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga dengan ini semakin mengingatkan kita untuk senantiasa meminta ampun, beristighfar dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, kekhilafan-kekhilafan kita, dan dengan harapan semoga Allah berkenan mengampuni dan memaafkan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.